Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paramadina, nomor urut 4. Perkenalkan, nama saya Putra Muhammad Abdul Budaha, nomor urut 6. Perkenalkan, nama saya Jakbar, nomor urut 9. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Hamzah, nomor urut 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rutin, nomor urut 31. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian router. Router adalah sebagai alat yang mengirimkan sebuah paket data yang menggunakan jaringan atau internet menuju tujuannya dan melalui sebuah proses yang disebut sebagai penghalaan. Proses penghalaan di sini terjadi di lapisan ketiga, yaitu lapisan jaringan atau lapisan internet protokol. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi utama router. Fungsi utama router adalah untuk membagi dan mendistribusikan IP address baik secara dinamis maupun DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, kepada semua komputer yang terhubung ke router tersebut. Dengan adanya IP address yang unik, maka memungkinkan untuk setiap komputer itu saling terhubung dan saling terkomunikasi satu sama lain. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis router yang dimana secara umum itu router terbagi atas dua. Yang pertama itu router statistik dan yang kedua itu router dinamik. Router statistik adalah sebuah router yang membuat router statistik dan diatur secara manual oleh administrasi jaringan. Dan yang kedua itu dinamik router, di mana sebuah router memiliki dan membuat tabel dinamik router dan mendengarkan lalu lintas jaringan dengan terhubung dengan router-router yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari router dan bridge, di mana cara kerja dari router mirip dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi router di sini berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan OSI tersebut dengan ED seperti halnya dengan IP address. Selanjutnya bridge. Sebaliknya ya, bridge itu digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang sama. Contohnya seperti segmen jaringan berbasis IP dengan segmen jaringan berbasis IP lainnya. Selain itu, bridge dapat dilakukan ketika di dalam jaringan itu tidak jaringan protokol tidak bisa melakukan routing, seperti halnya dengan NetBEUI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan router. Tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pertama ada router dan modem. Yang kedua ada laptop dan sambungan kabel. Terus ketiga itu 2 buah kabel jack adapter. Keempat itu ada 2 buah kabelan, dan yang terakhir itu ada sambungan telepon. Pertama, baiklah saya akan melanjutkan proses pemasangannya. Pertama-tama itu sambungkan jack adapternya ke router atau modemnya. Tapi pertama kali saya memasang router, kemudian
kemudian yang kedua itu sambungkan lagi ke adaptor yang satunya ke modem. Setelah keduanya tersambungkan, maka coba dicek dengan menekan tombol on off-nya. Apabila sudah menyala, ambil ke kabel telepon, kemudian sambungkan ke di tempat soket untuk kabel telepon di tempat router. Sedangkan colokan yang satunya sambungkan ke terminal teleponnya. Setelah itu ambil juga sebuah kabelan. Kabelan ini berfungsi untuk menyambungkan untuk mengirim data dari modem ke router. Pertama, masukkan colokan satunya ke router, dan kemudian colokan yang satunya itu masukkan ke belakang modem. Pause.